mau proses hukumnya tetap berlanjut, kami sebagai penasihat hukum tentu akan selalu mendampingi. Iya, betul. Namun ketika klien atau korban dalam hal ini Ibu Lamria Manulang akhirnya memilih berdamai, kita juga tidak bisa halangi. Ya, halo, jumpa lagi di Frans Yunurai Official. Sekarang saya bersama Bang Hendra Manulang. Harusnya kita tadi bertiga, cuman Bung Raja ada halangan, jadi tidak bisa bergabung bersama kita. Jadi Bang, kita akan membahas di sini. Karena ini banyak masyarakat yang terkejut. Betul. Kan jadi awalnya kan kita sebagai penasihat hukum dari Ibu Lamria Manulang yang warungnya di Obrak-abrik. Memang di situ kan laporan polisi sudah kita dampingi klien untuk membuat laporan polisi. Proses hukum mulai berjalan. Tiba-tiba masyarakat terkejut nih. Pasti. Tiba-tiba ada tersebar di media sosial ada surat bermaterai 6.000. Ini yang dari awal masyarakat banyak yang Mendukung kan? Yang tolak materai 6.000. Tolak materai 6.000. Kemudian setelah beberapa waktu akhirnya muncul materai 6.000 ini. Iya. Nah, akhirnya masyarakat ya kalau begini ngapain kan gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat. Sebenarnya peran kita sebagai penasihat hukum bagaimana, kan begitu Bang. Iya, betul. Nah, coba Bang Hendra coba sampaikan ke masyarakat sejauh apa sih sebenarnya peran kita supaya jangan ada salah persepsi. Iya. Jadi selamat malam buat para masyarakat yang mungkin dari awal terjadinya peristiwa persekusi dan pengerusakan yang dialami oleh Ibu Lamria. Mungkin saudara-saudara sudah mengikutinya dari awal sampai saat ini. Ya, perlu kita sampaikan bahwa klien itu punya hak dan wewenang sendiri dalam melakukan perdamaian. Jadi ya kita sebagai penasihat hukum tidak punya hak untuk memaksa klien apakah dilanjutkan atau tidak. Betul. Itu hak penuh mutlak, itu hak daripada klien itu sendiri. Ya, dalam hal ini kan korban Ibu Lamria Manulang. Jadi kita sebagai penasihat hukum sudah semaksimal mungkin Bang ya untuk mendampingi. Jadi ketika korban dalam hal ini klien Ibu Lamria Manulang mau proses hukumnya tetap berlanjut, kami sebagai penasihat hukum tentu akan selalu mendampingi. Iya, betul. Namun ketika klien atau korban dalam hal ini Ibu Lamria Manulang akhirnya memilih berdamai, kita juga tidak bisa halangi. Iya. Kan begitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan agar jangan terjadi miskomunikasi. Ya, gitu. salah asumsi lah. Nah, jangan salah asumsi. Jangan juga kita membuli Ibu Lamria Manulang. Iya, karena itu hak daripada dia sendiri gitu kan sebagai klien, sebagai pelapor gitu. Ya mungkin Ibu Lamria Manulang juga punya pertimbangan tersendiri gitu Bang ya. Kenapa akhirnya dia memilih sudahlah berdamai. Iya, betul. Kita sebagai penasihat hukum sudah kita sampaikan langkah-langkah hukum apa yang perlu dilakukan agar semuanya dapat diproses secara hukum. Dan itu sudah terjadi. Kita sudah dampingi membuat laporan polisi, kita sudah dampingi pemeriksaan, kita dampingi korban BAP, kita dampingi juga ketika pemeriksaan saksi Bang ya. Iya. Barang bukti sudah kita serahkan kepada pihak berwajib. Namun ketika Ibu Lamria memilih untuk berdamai, ya kita hormatin pilihannya. Iya, itu keputusan daripada klien sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa menghalanginya gitu. Betul. Artinya apapun yang dilakukan oleh klien dalam mengambil keputusan itu mungkin itu sudah pertimbangan yang cukup bagus saya rasa, Bung. Betul. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwasannya kita dari awal sudah berusaha mengikuti apa maunya klien. Iya, betul. Karena di awal sendiri Ibu Lamria Manulang yang memilih untuk tetap lanjut ke proses hukum. Iya.
bukan ada kita intervensi apapun ya, agar juga masyarakat tahu. Jadi ini keputusan Ibu Manulang kita hormatin, tidak perlu lagi, jangan dibully Ibu itu, karena Ibu ini mungkin sudah cukup tertekan ya Bang ya, sejak kejadian itu banyak pro dan kontra di sosial media. Iya. Kita bisa lihat ada hoax-hoax yang beredar, Ibu Lamria Manulang punya villa di Bogor, Puncak gitu ya. Bogor. Ada 2 mobil, ada Pajero, Orang macam-macam. kaya dia dibilang dia menjalankan uang. Iya. Mungkin hal-hal ini yang membuat Ibu merasa terkejut ya, karena mungkin nggak pernah mengalami hal yang begini. Iya. Karena ini pemberitaannya kan viral, Iya. sorotan masyarakat tajam terhadap proses kasus ini. Nah, jadi Ibu ini mungkin nggak menyangka bakal begini jadinya. Iya. Ya kita hormatin, kembali lagi, apapun keputusan dari Ibu Lamria Manulang kita hormatin. Perkara ini sudah selesai, jangan lagi ada bawa-bawa permasalahan ini ke SARA ya Bang ya. Iya. Karena ini yang kita lihat terjadi nih dari awal-awal mulai kejadian. Iya. Isu SARA berhembus sangat kencang. Bahkan di bukan cuma di media sosial ya kan. Banyak yang kita ketahui juga seperti informasi-informasi masyarakat, dan banyak juga yang komunikasi dengan saya menyatakan bahwasannya ini sudah merupakan SARA. Namun saya jelaskan bahwa kejadian yang menimpa Ibu Lamria Manulang itu murni pidana. Jadi saya selalu berusaha untuk menjelaskannya agar saudara-saudara yang lain, masyarakat mengerti dan bijak untuk menyikapi masalah tersebut. Betul. Sehingga tidak ada persinggungan dengan saudara-saudara kita umat muslim. Iya, ini tidak ada kaitan sama SARA kan, makanya dari awal kita percayakan ini ke proses hukum. Cuman ada hal-hal yang berhembus mengenai SARA itu memang sangat liar di media sosial, sulit untuk dikendalikan. Nah, mungkin hal ini juga jadi pertimbangan bagi Ibu Lamria Manulang. Iya. Karena memang seperti yang kita bilang tadi, tidak gampang menghadapi suatu permasalahan yang viral. Iya, betul. Jadi Ibu Lamria Manulang sudah mungkin sangat kewalahan. Ya, bisa jadi banyak pikiran mungkin. Iya, jadi ya kita hormati keputusan beliau. Akhirnya Bu Manulang memilih selesai permasalahan ini, berdamai. Kita hormatin, jangan lagi kita yang berada di luar pihak ikut mengomporin. Iya. Kita hormatin. Jadi kalau ada yang masih istilahnya ingin membantu Ibu Lamria Manulang, silahkan. Jangan sampai Ibu itu tertekan, kan begitu. Iya. Jadi itu saja yang ingin kita sampaikan dari penasihat hukum. Seperti saya bilang tadi, harusnya kita bertiga, karena satu lagi ada Bung Raja sebagai penasihat hukum juga. Cuman karena memang situasi dia tidak dapat bergabung bersama kita, tapi kita sudah komunikasi tadi dengan beliau. Lebih kurang apa yang kita sampaikan ini sudah satu suara. Iya. Dengan Bung Raja, jadi penasihat hukum satu suara, kita hormatin keputusan dari Ibu Lamria Manulang. Nah, di sini juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Iya. Irjen Pol Martuani Sormin, beserta Bapak Kapolres Deli Serdang, Bapak Mandagi, beserta Bapak Kapolsek Batangkuis, Bapak Pasaribu, dan seluruh jajaran kepolisian. Dapat kami rasakan, begitu awal kita akan membuat laporan polisi, pihak kepolisian sangat kooperatif menerima kita. Iya. Pihak kepolisian bekerja secara profesional. Terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian, kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya. Kalau kita lihat Bang, hari tanggal merah, ini kan banyak yang nggak tahu. Iya. Tanggal merah, polisi apa ya istilahnya, Yang nantinya yang memeriksa itu kan hari libur. Hari libur. Merah. Nah. Tapi
polisi juga berusaha untuk Bagaimana proses ini supaya cepat. proses ini supaya Nah, ini yang perlu lanjut. diketahui masyarakat juga. Dan bahwa walaupun itu tanggal merah, Mereka tetap bekerja. di Polsek Batangkuis, Nah, personil dari Polres datang. iya betul. Bukan hanya 1-2 orang, Iya. ada banyak itu. Supaya pemeriksaan dilakukan satu persatu, jadi tidak antri. Iya. Nah, jadi situ kita juga sangat Kasih apresiasi. apresiasi lah kepada pihak kepolisian. Karena udah dengan cepat sebenarnya memproses perkara ini. Kembali lagi, ini sudah selesai. Ya. Ini sudah selesai. Kita harapkan kedepannya tidak ada lagi terjadi permasalahan seperti ini. Terlebih-lebih lagi jangan sampai ada isu-isu sara. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Trans Official.